Bab 303, Pemahaman. Lin Chen menggunakan teknik pedang penakluk iblis sebelumnya. Setiap kali dia menggunakannya sekali, boneka orc dapat menggunakannya segera setelahnya. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan. Setelah itu, meskipun Lin Chen juga memahami inti dari teknik pedang penekan iblis dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dia hanya mampu mengikat boneka orc dan tidak dapat membunuh boneka orc sama sekali. Lin Chen tidak akan bisa memasuki level ke-6 tanpa membunuh boneka orc. Dalam keadaan seperti itu, Lin Chen hanya bisa menggunakan pisau dimensi untuk membunuh boneka orc, tapi Lin Chen jelas meremehkan kekuatan boneka orc. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan hanya memotong salah satu lengan boneka orc. Gagal membunuh boneka orc. Sebaliknya, pukulan Lin Chen tidak hanya gagal membunuh boneka setengah orc, tetapi boneka setengah orc kemudian menggunakan pedang dimensional, yang berukuran 5 meter. Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa boneka setengah orc bahkan bisa menggunakan pedang dimensional. Dia dengan cepat mengangkat pedang roh sejati di tangannya, dan kemudian menebasnya dengan sangat cepat. Pisau dimensi. Sebuah pedang sepanjang 1 meter ditembakkan dari pedang roh sejati. Namun, pedang yang awalnya menakutkan pada saat ini tampak sangat lemah dibandingkan dengan pedang dimensi yang ditampilkan oleh boneka setengah orc. Tidak pada saat yang sama tingkat sama sekali. Nyaring. Saat berikutnya, kedua bilah pedang itu berpotongan di udara. Bilah dimensional dibentuk dengan menggabungkan niat pedang setengah langkah dengan konsepsi artistik cepat dan lambat. Ini sangat kuat. Lin Chen baru saja menguasainya sekarang. Jika dia memajukan konsepsi artistik setengah langkah ke tingkat niat pedang, maka kekuatan bilah dimensional akan semakin besar. Mengandalkan pedang dimensi sepanjang 1 meter, Lin Chen mampu bersaing dengan prajurit biasa di tahap awal alam Dao sejati. Pada saat ini, pedang dimensional yang dilemparkan oleh boneka setengah orc memiliki panjang 5 meter, 5 kali lebih panjang dari pedang dimensional Lin Chen. Dari segi kekuatan, itu benar-benar mengalahkan pedang dimensional Lin Chen. Ketika dua bilah pedang berpotongan, bilah dimensi boneka orc langsung mematahkan bilah dimensi Lin Chen dengan gerakan yang menghancurkan dan menghilang seketika. Bilah dimensi sepanjang 5 meter terus menyerang Lin Chen tanpa henti. Melihat pedang dimensi boneka orc menyerang, wajah Lin Chen sedikit berubah, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan perisainya dan berdiri di depannya. Ding! Hampir segera setelah perisai Lin Chen berdiri secara horizontal di depannya, serangan pedang dimensional datang satu demi satu. Dengan suara ding, bilah dimensional menghantam perisai dengan keras, dan kekuatan yang kuat segera ditransmisikan dari perisai ke tubuh Lin Chen, meledakkannya. Wow wow wow! Di udara, Lin Chen menyemburkan beberapa suap darah berturut-turut. Tubuhnya bergetar sedikit, dan kekuatan besar yang diberikan padanya oleh pisau dimensional sebagian berkurang, tapi meski begitu, kekuatan Lin Chen tubuh itu masih terlempar ke belakang. Setelah terlempar puluhan kaki jauhnya, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya jatuh ke tanah, Lin Chen menyemburkan seteguk darah lagi, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Melihat Lin Chen tidak lagi berada dalam jarak 100 kaki dari platform batu, boneka setengah orc itu bahkan tidak melihat ke arah Lin Chen, dia segera berbalik dan berdiri di tempatnya sebelumnya, tidak bergerak. Lin Chen. Ho ho. Deng Qingqing, Zhang Qishui, Jiang Yue dan Bao Xiong kecil bergegas mendekat dengan wajah terkejut. Saat Lin Chen bertarung melawan boneka orc yang memegang pedang tadi, tidak ada satupun Deng Qingqing dan Xiao Bao Xiong yang hadir. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tidak peduli seni bela diri apa yang dilakukan Lin Chen, boneka setengah orc yang memegang pedang dapat segera mempelajarinya, dan kekuatan yang ditampilkannya bahkan lebih kuat daripada Lin Chen, dan akhirnya menjatuhkan Lin Chen. Lin Chen membalikkan tangannya, mengambil pil dan langsung menelannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, boneka setengah orc itu sangat aneh. Memang aneh. Tidak peduli seni bela diri apa yang dilakukan Lin Chen, lawan dapat dengan cepat mempelajarinya dan menampilkannya. Lebih baik dari Lin Chen. Terutama pukulan terakhir dari boneka setengah orc, pedang dimensi sepanjang 5 meter langsung menghempaskan Lin Chen. Jika Lin Chen tidak bereaksi tepat waktu, mengeluarkan perisai untuk memblokirnya, dan menggunakan metode pelepasan kekuatan untuk menghilangkan kekuatan tersebut, saya khawatir Lin Chen akan mati. Namun meski begitu, Lin Chen masih terlempar puluhan kaki jauhnya, tubuhnya terluka parah, dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Saat dia berbicara, mata Lin Chen tertuju pada Zhuge Hong, yang sedang melawan boneka setengah orc lainnya. Kemudian mereka melihat telapak tangan Zhuge Hong bersilangan dengan telapak tangan boneka orc. Dengan pukulan ini, Zhuge Hong memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang ratusan meter. Sebelum Zhuge Hong sempat mengambil nafas, boneka orc tersebut menyerang Zhuge Hong lagi, bergegas. Melihat pemandangan ini, Zhuge Hong menggerakkan langkahnya, namun ia menunjukkan gerakan kaki yang sangat aneh, gerakannya sangat halus, terkadang bergerak ke kiri dan terkadang ke kanan, sehingga sulit untuk mengetahui keberadaannya.
Sugehong mengandalkan gerak kaki psikedelik untuk menyeret boneka orc, tapi itu tidak membantu. Boneka orc akan segera mempelajari gerak kakinya. Deng Wuking memandang Sugehong dengan sosok yang berkedip dan berkata tanpa ekspresi. Benar saja, begitu suara Deng Wuking turun, boneka setengah orc itu segera mulai menggerakkan kakinya. Gerakan kakinya sama, tapi dilakukan lebih cepat dari Sugehong. Dalam sekejap mata, boneka setengah orc itu memukul Sugehong dengan telapak tangannya. Wajah Sugehong berubah merah dan dia memuntahkan 2 suap darah. Dia kemudian diledakkan 10 kaki jauhnya, 100 kaki dari platform batu. Melihat Sugehong terlempar ratusan kaki dari platform batu, boneka orc itu berhenti mengejarnya, tapi berbalik dan berjalan cepat ke posisi semula, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Wow! Wajah Sugehong memerah dan dia memuntahkan 2 suap darah lagi. Dia membalikkan tangannya, segera mengeluarkan 2 pil dan meminumnya, lalu berjalan perlahan menuju Lin Chen. Setelah melihat boneka setengah orc yang memegang pedang, Sugehong berkata dengan kagum, "Lin Chen, boneka setengah orc ini sangat aneh. Tidak peduli seni bela diri apa yang kita gunakan, ia dapat mempelajarinya dengan cepat. Anda sebenarnya bisa potong boneka setengah orc." Deng Qingqing mengangguk dan berkata, "Lin Chen, pedang dimensionalmu benar-benar kuat. Jika 2 kali lebih kuat, kamu mungkin bisa membunuh boneka orc." Pedang dimensi Lin Chen membunuh boneka orc. Lengan kirinya terpotong. Jika Lin Chen diberi kesempatan lagi, dia mungkin benar-benar bisa membunuh boneka orc, tapi sekarang boneka orc telah mempelajari gerakan Lin Chen, dia tidak akan pernah melakukannya. Kesempatan lain. Kecuali Lin Chen dapat menyebarkan pedang dimensi sepanjang 5 meter, mustahil untuk membunuh boneka orc. Zhang Qishui berkata, "Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya, sekarang saya pikir saya tahu apa yang tingkat kelima sedang menguji kita." Sugehong dan yang lainnya itu tertegun dan menatap Zhang Qishui tanpa berkedip. Mata Lin Chen berbinar dan dia sedikit mengangguk. Zhang Qishui melanjutkan, "Ada 6 boneka orc yang disusun di sini di lantai 5. Tidak peduli seni bela diri apa yang kita lakukan, boneka orc dapat mempelajarinya dengan cepat dan menampilkannya lebih baik dari kita. Saya pikir tes lantai 5 ini. Yang lebih penting adalah kita mengerti." Baru saja Lin Chen menggunakan teknik pedang penakluk iblis, dan sebagai hasilnya, boneka setengah orc yang memegang pedang juga mempelajari teknik pedang penakluk iblis, dan itu lebih kuat daripada milik Lin Chen. Lin Chen seharusnya telah melihat boneka orc setelahnya. "Setelah mendapatkan pemahaman tentang teknik pedang penakluk iblis, aku menguasai teknik pedang penakluk iblis dalam satu gerakan, yang menghasilkan ikatan antara Lin Chen dan para orc. Menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Pertama-tama, kamu harus memiliki kekuatan dan keberanian, lagi pula jika kamu tidak memiliki keberanian dan takut pada monster yang kuat, maka tidak ada gunanya menjadi orang yang kuat. Kedua, kemauan keras sangat penting, seorang pejuang harus memiliki hati untuk menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dan mampu menekan iblis dalam dirinya sendiri. Terakhir, dan yang terpenting, kualifikasi dan pemahaman seorang pejuang sangatlah penting. Lagi pula, jika seorang seniman bela diri membutuhkan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih lama untuk mempelajari seni bela diri, bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat?" Zhang Qishui benar. Saya memahami sesuatu setelah menonton teknik pedang penakluk iblis yang dilakukan oleh boneka orc. Lin Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Setelah menerima penegasan Lin Chen, mata Sugehong dan 4 orang lainnya yang melihat Lin Chen segera berubah. "Lin Chen, kamu memiliki pemahaman yang kuat. Boneka setengah orc itu baru saja menggunakan teknik pedang penakluk iblis sekali, dan kamu memahami esensinya." Zhang Qishui mengaguminya. Deng Qingqing menatap Lin Chen sejenak, lalu berbalik dan berjalan langsung menuju boneka orc. Jiang Yue juga menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju platform batu. "Kalau begitu mari kita mencobanya." Zhang Qishui mengangkat tangan kanannya dengan satu tangan dan berjalan menuju platform batu dengan energi sejatinya yang melonjak. Apakah itu Deng Wuking, Sugehong, Jiang Yue, atau Zhang Qishui, mereka semua adalah jenius terbaik di domain angin dan guntur. Para jenius memiliki arogansi para jenius. Melihat Lin Chen dapat memahami sesuatu dari boneka orc, Deng Wuking dan yang lainnya segera merasakan gelombang kebanggaan di hati mereka, dan ingin membuktikan bahwa mereka tidak lebih buruk dari Lin Chen. Ho-ho! Beruang kecil kekar itu meraung, dan dengan kepulan, cakarnya yang tajam terentang, bersinar dengan cahaya perak. Beruang kecil menggelengkan kepalanya ke arah Lin Chen dan memandang Lin Chen dengan jijik. Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa aku terlalu lemah, jadi aku ditekan dan dipukuli oleh boneka orc. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak kecil, kalau begitu kamu pergi dan mencobanya." Beruang kecil mendengus 2 kali, menendang kakinya, dan berlari langsung menuju boneka orc cakar itu. Saat beruang kecil yang kejam itu berlari menuju platform batu, di sisi lain. Serangan yang mengejutkan.
Deng Wuking berteriak dengan keras, dan pisau besar di tangannya menebas tepat ke arah boneka setengah orc yang memegang pisau besar. Sisi berlawanan, segera, sebuah tebasan energi pedang menakutkan lebih dari 10 meter ditembakkan dari pedang Deng Qingqing, menebas langsung ke arah boneka orc. Nyaring. Energi pedang menghantam bahu boneka orc, memotong hingga kedalaman sekitar 1 meter, namun gagal membelah boneka orc menjadi dua dengan satu serangan. Melihat pedang itu gagal membunuh boneka orc, ekspresi Deng Qingqing berubah, pertahanan yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang pedang besar boneka orc. Pisau besar di tangannya segera diangkat, lalu dengan cepat dijatuhkan, sangat cepat. Segera setelah itu, pedang sepanjang 30 meter ditembakkan dari pedang lebarnya dan menebas ke arah Deng Wuking. Pedang sepanjang 30 meter itu membawa momentum yang tak tertandingi, dan bahkan ruangan pun bergetar saat pedang itu dihantam. Wajah Deng Wuking menjadi pucat. Awalnya Deng Qingqing ingin langsung menggunakan pukulan terkuatnya untuk membunuh boneka orc tersebut, namun di luar dugaan, pertahanan boneka orc tersebut begitu menakutkan. Pukulan penuhnya hanya memotong separuh tubuh boneka orc tersebut. Jika dia melakukan ini jika pedangnya dua kali sekuat apapun, ia mungkin bisa membunuh boneka orc. Tidak peduli apapun, energi pedang sepanjang 30 meter masih menyerang. Deng Qingqing dengan cepat memotong pedang di tangannya, yang juga merupakan serangan yang mengejutkan. Gemuruh. Tubuh Deng Wuking terlempar ke udara, memuntahkan beberapa suap darah, dan terlempar puluhan kaki jauhnya. Demi keselamatan, Deng Qingwu tidak bersandar terlalu dekat dengan platform batu sejak awal, oleh karena itu, setelah dihempaskan oleh boneka orc, Deng Qingwu sudah berada ratusan kaki jauhnya dari platform batu. Melihat Deng Wuking terlempar, Lin Chen menggelengkan kepalanya dan matanya tertuju pada beruang kecil yang kejam itu. Begitu beruang kecil yang kejam itu memasuki platform batu setinggi 100 kaki, boneka orc bercakar tajam itu segera bergegas mendekat. Aum! Beruang kecil yang mengamuk itu meraung dan mencakar keras. Dengan sekali klik, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu mencengkeram dada boneka orc itu dengan keras. Beruang kecil yang kejam sudah menjadi monster tingkat rendah tingkat 6, dan kekuatannya masih meningkat seiring dengan pemurnian buah darah naga di tubuhnya. Cakarnya sangat kuat sehingga bisa langsung mencakar lubang besar di dada boneka orc, yang bisa ditembus dengan sekali pandang. Cakar orang ini sangat merusak. Lin Chen memandang beruang kecil yang kejam itu dengan heran. Kekuatan cakar yang terakhir melebihi harapan Lin Chen. Bab 304, Pencerahan. Cakar tajam beruang tiran kecil itu menusuk dada boneka orc, membuat lubang besar. Anda harus tahu bahwa tubuh boneka orc sangat keras. Pukulan penuh Lin Chen, Deng Wuking dan yang lainnya hanya dapat sedikit menembus pertahanannya. Aum! Beruang kecil yang kejam itu meraung dengan marah, menusuk cakar boneka orc dengan cakar yang kuat, hendak mencabik-cabik tubuh boneka orc dan membunuhnya secara langsung. Tapi pada saat ini, lampu hijau menyala di mata boneka setengah orc, dan kemudian, boneka setengah orc itu dengan cepat mengangkat cakarnya yang tumpul, dan juga meraih beruang kecil yang kejam itu dengan satu cakar. Cakar boneka setengah orc itu mencakar udara, mengeluarkan suara keras, dan momentumnya beberapa kali lebih kuat daripada cakar beruang kecil yang kejam itu. Ho-ho, melihat boneka orc menyerang, dan beruang kecil yang kejam itu segera mengangkat cakar lainnya dan meraihnya ke cakar penyerang yang pertama. Ding-ding. Terdengar suara benturan logam saat kedua cakar tajam itu bertemu. Beruang kecil adalah monster level rendah level 6. Ia menyerang dengan cakarnya yang tajam. Namun, meskipun metode serangannya sangat monoton, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Lin Chen harus mundur ketika dihadapkan dengan cakar beruang kecil. Serangan cakar beruang kecil yang mengamuk sangatlah kuat, tetapi boneka setengah orc dapat langsung mempelajari serangannya dan menampilkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Segera setelah kedua cakar tajam itu berpotongan, beruang kecil kekar itu dengan kasar mundur 10 kaki sebelum berhenti. Tubuhnya sedikit gemetar. Jelas sekali bahwa cakar boneka orc itu sangat kuat, dan sangat sulit bagi beruang kecil kekar itu. Untuk menolak. Ho-ho. Satu pukulan gagal membunuh boneka orc beruang kecil yang kejam itu segera berbalik dan berlari menuju Lin Chen. Kecepatan beruang kecil kekar itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berlari keluar dari jarak 100 kaki dari platform batu. Boneka setengah orc tidak bisa merasakan nafas beruang kecil kekar itu, dan segera melangkah kembali ke tempatnya berdiri diam. Jika tidak ada lubang besar di dadanya, bahkan dikira tidak pernah bergerak. Berhenti di samping Lin Chen, beruang kecil melirik boneka setengah orc dengan rasa takut yang masih ada, dan meraung ke arah Lin Chen 2 kali. Lin Chen tersenyum dan berkata, orang ini berlari sangat cepat. Jika dia tidak bisa menang, dia akan segera melarikan diri. Tapi boneka orc telah mempelajari cakar si kecil ini. Jika tidak lari, dia akan ditekan jatuh dan dipukuli oleh boneka orc. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Lin Chen kembali tertuju pada Jiang Yue dan Zhang Qishui. Pada saat ini,
hanya mereka dua orang yang berada dalam jarak 100 kaki dari platform batu. Awalnya, Deng Wuqing dan Xiao Baoxiong berencana menggunakan pukulan terkuat mereka untuk langsung membunuh boneka setengah orc tersebut, namun ternyata pertahanan boneka setengah orc tersebut terlalu kuat dan sulit bagi mereka untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Deng Qingwu dan Xiao Baoxiong ingin membunuh setengah dari boneka orc perlu untuk menghentikan serangan yang terakhir. Bertentangan dengan Deng Qingwu dan Xiao Baoxiong, Jiang Yue dan Zhang Qishui menggunakan pendekatan siklus, dari serangan sederhana hingga serangan terkuat. Namun, metode serangannya berbeda, tetapi hasilnya sama. Boneka orc dengan cepat mempelajari serangan mereka. Boneka setengah orc yang memegang cambuk mencambuk Jiang Yue saat ia mencambuk-cambuk di tangannya. Cambuk itu segera tumbuh hingga lebih dari 30 meter, dan menyerang Jiang Yue dari kejauhan. Wajah Jiang Yue sedikit berubah, boneka setengah orc ini bahkan telah mempelajari cambuk gandaku. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Jiang Yue menggunakan keahlian uniknya lagi, cambuk ganda dengan ekspresi serius. Segera, cambuk panjang di tangan Jiang Yue tumbuh lebih dari 10 meter dalam sekejap, dan saat berikutnya. Jepret. Kedua cambuk panjang itu saling memukul di udara, dan setelah 3 pukulan, tubuh pucat Jiang Yue terlempar, langsung menjauh dari platform batu sejauh ratusan kaki. Hampir segera setelah Jiang Yue terlempar, Zhang Qishui dan boneka orc di sisi lain saling menamparkan. Saat satu orang dan satu boneka saling menamparkan telapak tangan, aura api yang luar biasa tiba-tiba menutupi area sekitarnya selama lebih dari 10 kaki. Zhang Qishui wajahnya menjadi pucat, dan dengan sekali klik, lengannya dipatahkan oleh boneka orc, dan tubuhnya juga terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Wow! Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan benturan kerasnya menyebabkan Zhang Qishui memuntahkan beberapa suap darah. Melihat Zhang Qishui, Jiang Yue, Deng Qingwu dan Xiao Baoxiong dikalahkan, Lin Chen berpikir keras, 6 boneka orc ini, tidak peduli seni bela diri apa yang kami berenam lakukan, mereka dapat mempelajarinya dalam sekejap, dan mereka dapat menampilkannya dengan lebih kuat. Sempurna, halus, dan kuat. 6 boneka orc adalah lambang dirimu sendiri. Lin Chen mengerutkan kening, sebenarnya, pemenang dari 6 boneka orc adalah mengalahkan dirimu sendiri. Sekali kamu kalahkan mereka, kekuatanmu sendiri akan menjadi mutlak. Itu dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Lin Chen menggunakan teknik pedang penakluk iblis sebelumnya, dan kemudian boneka setengah orc yang memegang pedang dengan cepat mempelajari gerakan ini. Setelah menyaksikan boneka orc melakukan teknik pedang penakluk iblis, Lin Chen memperoleh wawasan darinya dan mengalahkan teknik pedang penakluk iblis dalam satu gerakan. Dia mempraktikkan teknik pedang ajaib hingga dia bisa mengembun sepanjang 1000 meter naga sejati. Boneka setengah orc menguji pemahaman prajurit. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, Anda perlu menggunakan gerakan Anda sendiri untuk menjadi lebih kuat, atau melampaui kekuatan mereka beberapa kali. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan memegang pedang roh sejati di tangan kanannya. Gagang pedang berjalan menuju boneka setengah orc yang memegang pedang lagi. Lin Chen masih pergi. Suge Hong memandang Lin Chen berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut. Setelah serangan sebelumnya dengan boneka orc, mereka semua tahu bahwa boneka orc sangat kuat, dan dewa perang tidak semudah itu. Jika kamu maju dan melawan boneka orc sekarang, kamu hanya akan disiksa. Deng Qingqing juga mengangkat kepalanya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Beruang kecil yang kejam itu melirik Lin Chen, dan kemudian merangkak di tanah untuk memurnikan buah darah naga di tubuhnya tanpa mengkhawatirkan Lin Chen sama sekali. Beruang kecil telah mengenal Lin Chen selama beberapa waktu. Pada saat itu, Lin Chen masih seorang seniman bela diri muda di alam pemurnian tubuh. Dia tumbuh ke puncak alam Tiangang hanya dalam 2 tahun. Prestasi ini adalah sesuatu yang bahkan Suge Hong dan yang lainnya tidak bisa dibandingkan. Itu tepat mengetahui potensi Lin Chen, beruang kecil tidak khawatir Lin Chen akan kalah dari boneka orc. Tepat ketika Suge Hong dan yang lainnya terkejut, Lin Chen sudah melangkah dalam jarak 100 kaki dari platform batu. Berderit, berderit. Merasakan nafas Lin Chen, boneka setengah orc yang memegang pedang tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras, dan tubuhnya bergerak lagi. Ia berbalik menghadap Lin Chen, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengangkat satu-satunya lengannya yang tersisa, memegang pedang panjang dan menebas Lin Chen. Tidak mengejutkan Lin Chen, pedang boneka setengah orc adalah pedang dimensional. Saat ia menebas dengan pedangnya, pedang besar sepanjang 5 meter ditembakkan darinya dan menghantam Lin Chen dengan keras. Kekuatan jiwa Lin Chen menyelimuti boneka setengah orc itu dengan erat, mengingat semua yang terakhir mengangkat, mengayunkan, dan menebas pedang di benaknya. Pisau dimensi. Melihat boneka orc menyerang, Lin Chen tidak lagi ragu-ragu, memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya dan dengan cepat memotongnya. Nyaring. Saat berikutnya, bilah pedang sepanjang 1 meter dan bilah pedang sepanjang 5 meter saling menyerang. Pedang boneka setengah orc itu panjangnya 5 meter, dan kekuatan serangannya beberapa kali lipat dari pedang Lin Chen.
Ketika mereka bertemu, pedang pembuatnya dengan mudah memotong pedang Lin Chen menjadi dua dan menghilang di tempat. Setelah pedang 5 meter menghamburkan pedang Lin Chen, kekuatannya terus berlanjut, dan dengan cepat menyerang Lin Chen lagi. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, dan dia mengeluarkan perisai dengan lambaian tangannya dan berdiri di depannya. Saat berikutnya, ada ledakan, dan pedang sepanjang 5 meter menghantam perisai dengan keras. Sebuah kekuatan besar ditransmisikan ke tangan Lin Chen melalui perisai. Di bawah kekuatan besar ini, tubuh Lin Chen seperti layang-layang dengan talinya. Rusak, langsung lempar ke belakang. Minum. Lin Chen berteriak di udara, perisai di tangannya bergetar, dan tubuhnya juga bergetar. Goyangan Lin Chen sangat pintar, dengan goyangan ini, sebagian besar kekuatan besar yang bekerja padanya segera dihilangkan. Merasa bahwa kekuatan besar telah dikeluarkan dari tubuhnya, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar, lepaskan kekuatan. Karena cara menghilangkan kekuatan dapat melepaskan kekuatan, mengapa kita tidak bisa melepaskan kekuatan untuk menyerang dan melawan dengan kekuatan yang dihilangkan? Juga, karena boneka orc dapat meningkatkan kekuatan pedang dimensi sedemikian rupa, kenapa aku tidak bisa? Pedang dimensi dibentuk dengan menggabungkan niat pedang setengah langkah dengan konsep cepat dan lambat. Aku hanya perlu untuk meningkatkan jumlah maksud pedang setengah langkah di tubuhku dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Dalam suasana cepat dan lambat, maka aku juga bisa menggunakan pedang sepanjang 5 meter, atau bahkan memadatkan pedang 10 meter tanpa masalah apapun. Setelah menemukan arah, Lin Chen tidak lagi bertarung langsung dengan boneka orc. Setelah menghentikan tubuhnya, dia dalam sekejap, dia bergegas keluar dari jarak 100 kaki dari platform batu, dan kemudian dia menutup miliknya mata dan duduk bersila. Boneka orc tidak bisa merasakan nafas Lin Chen dan kembali ke tempatnya semula. Selama saya menggabungkan konsepsi artistik setengah langkah dan konsepsi artistik cepat lambat untuk meningkatkan kecepatan saya, maka sama sekali tidak ada masalah dalam memadatkan bilah 10 meter. Alasan mengapa bilah dimensi Lin Chen hanya panjang 1 meter, karena sekali diperbesar setengahnya. Jika jumlah konsepsi seni bertambah maka kesulitan mengintegrasikan ketiga konsepsi seni akan bertambah. Lin Chen membutuhkan 2 napas untuk memadatkan bilah dimensi sepanjang 1 meter. Bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika ia mengembunkan bilah dimensi 5 meter atau bahkan 10 meter. Selama Lin Chen mengatasi kesulitan ini dan dapat dengan cepat memadatkan pedang dimensi sepanjang 5 meter, maka sama sekali tidak akan ada masalah dalam menolak pedang dimensi yang dilemparkan oleh boneka orc. Selain itu, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam cara pembongkaran muatan. Alasan kenapa cara bongkar muat disebut cara bongkar muat adalah karena bisa mengeluarkan tenaga dari serangan musuh. Jadi, karena bisa membongkar tenaga, kenapa tidak bisa seperti naga es yang memantulkan tenaga yang dibongkar? Kembali dan menyerang musuh. Lin Chen berbaring bersila di tanah, mensimulasikan ribuan sosok dalam pikirannya, dan 500 sosok dengan cepat menebas dan menebas dengan pedang roh sejati. 500 sosok lainnya saling menyerang, yang diserang menggunakan cara untuk melepaskan kekuatannya, dan kemudian mencoba melawan dengan kekuatan yang telah mereka hilangkan. Tidak. Kecepatan fusi konsepsi artistik setengah langkah dan konsepsi artistik cepat dan lambat terlalu lambat. Lin Chen memikirkan sosok simulasi di benaknya. Awalnya, saya pikir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengintegrasikan setengahnya langkah konsepsi artistik dan konsepsi artistik cepat dan lambat, tetapi boneka setengah orc dapat melemparkan pedang dimensi sepanjang 5 meter dalam sekejap, pasti ada misteri dalam perpaduan ketiga konsepsi artistik tersebut. Saya memahami misteri ini, saya juga dapat melemparkan pedang dimensi sepanjang 5 meter secara instan. Di sisi lain, Su Gehong, Deng Qingqing, Jiang Yue dan Zhang Qishui menatap Lin Chen, yang tiba-tiba mundur dan terbaring tak bergerak. Di tanah dengan kaki bersilang. Lin Chen sebenarnya memiliki pencerahan. Jiang Yue terkejut dengan pemahaman Lin Chen. Pertama kali dia bertarung melawan boneka orc, dia memahami esensi dari seni pedang penakluk iblis. Setelah pertempuran kedua, dia langsung duduk bersila, jelas mempelajari sesuatu dari pertempuran itu. Melihat Lin Chen memiliki beberapa pemikiran, Deng Wuqing dan Su Ge saling memandang, lalu melangkah menuju boneka orc dengan mata tegas.